Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendriana SPD. Saya guru pendidikan agama Islam di SMP Islam Terpadu Miftahul Huda II yang berlokasi di Desa Wayasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Ciamis. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan NIM 25404110731. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran atau dokumentasi pembelajaran di SMP Islam Terpadu Miftahul Huda II untuk uji kinerja kelas 7 dengan materi Asmaul Husna dengan metode problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin doa oleh ketua kelasnya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Anak-anakku yang tercinta, sebelum Bapak mulai pembelajaran, Bapak akan absen dulu kehadiran semuanya. Yang hadir, acungkan tangannya ya. Alsa Mikaela Putri, Andini Nur Fitriani, Akila Zulfa Humaira. Kemana? Oh, sakitnya sakit apa? Oh, panas. Mudah-mudahan Akila cepat sembuh ya. Amin. Kita doakan mudah-mudahan Akila cepat sembuh. Dan tadi juga ada surat, tapi Bapak belum membaca surat dari siapa. Oh, ternyata dari Akila sakit. Dan Bapak harap kalian semua juga bisa menjaga kesehatan, karena sehat itu mahal ya. Baik, Arfa Nurul Hakikiyah hadir. Aulia Nur Kamilatul Helmi. Oh, sakit lagi? Kenapa? Oh, paru. Iya, mudah-mudahan sehat ya. Azkia Khairun Nisa. Sakit, iya. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Cynthia Lailatul.
Absen sudah, sekarang kita lanjut untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu ya. Bapak mohon semuanya berdiri terlebih dahulu. Baik, KM, silakan pimpin menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, tepuk tangan semuanya. Ya, baik. Silakan duduk kembali. Sebelum pembelajaran dimulai, baik semuanya supaya agak fresh dan adik semuanya supaya tidak ngantuk. Bapak punya ice breaking, permainan sebentar, menguji konsentrasi dari semuanya ya. Kalau Bapak bilang kata guruku angkat tangan, angkat tangan. Kalau nggak ada kata guruku mohon jangan angkat tangan. Instruksi ini mengecoh kalian, tapi sebenarnya ini menguji konsentrasi kalian. Siap konsentrasi? Siap. Baik, konsentrasi dimulai. Kata papaku angkat tangan. Turunkan tangan. Wah, jangan ya. Baik, nanti yang bisa bertahan sampai akhir Bapak akan berikan reward ya. Rewardnya apa itu? Nanti ya Bapak sampaikan di akhir saja. Biar penasaran. Kata papaku angkat tangan. Turunkan tangan. Kata papaku turunkan tangan. Angkat tangan. Kata papaku angkat tangan. Turunkan tangan. Kata papaku turunkan tangan. Kata papaku turunkan telinga. Kata papaku turunkan tangan. Angkat tangan. Wah, ya. Baik, tepuk tangan semuanya. Iya. Baik. Anak-anakku tercinta semuanya, sebelum lanjut pada pembelajaran, Bapak ingin flashback dulu menanyakan kepada kalian. Coba kalian ingat-ingat kembali, pada pertemuan sebelumnya Bapak membahas tentang apa? Iya, betul. Iman kepada Allah. Apa yang disebut dengan iman kepada Allah? Ada yang tahu? Betul, percaya. Percaya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman itu adalah percaya Allah itu adalah Tuhan kita semua, Tuhan yang esa, Tuhan yang tunggal. Jadi kita mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Kita merasa diawasi, kita merasa bahwasanya Tuhan itu ada. Kalau misalnya ada pertanyaan dari teman-teman kita, apa sih bukti adanya Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala? Kita kan baru percaya saja. Buktinya adalah adanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, wujudu hadhil makhluqat. Kalau dalam ayat Al-Qur'annya, kul marrabbus samawati wal ardi kulillah. Itu mungkin flashback pembelajaran sebelumnya, mudah-mudahan kalian tidak melupakan pembelajaran sebelumnya. Baik, Bapak akan lanjut pada pembelajaran selanjutnya, di mana pada kesempatan kali ini, pada hari ini kita akan belajar tentang memahami arti iman kepada Allah, menjelaskan makna 4 Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir, dan menunjukkan sikap yang mencerminkan iman kepada Allah dalam kehidupan, dan juga mengambil hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. 4 sifat ini yang disebut dengan sifat Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir, ini masih erat kaitannya dengan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu apa? Al-Alim. 2, Al-Khabir. 3, As-Sami. 4, Al-Basir. Jadi yang akan kita bahas ini adalah makna mengimani 4 sifat Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, Al-Basir, dan juga As-Sami. Anak-anak, kita semua perhatikan dulu ke slide. Di
Di sini Bapak sudah membuat satu permasalahan. Bisa kalian lihat dan bisa kalian baca. Silakan. Tadi, seorang pemuda yang sedang menemukan dompet di trotoar. Meskipun ada godaan untuk menggunakan isi yang berharga, ia memutuskan untuk mengembalikannya kepada pemiliknya, Pak Budi, dengan mencari alamat di KTP. Pak Budi yang terkesan dengan kejujuran Adi, kemudian menawarinya pekerjaan di perusahaannya. Baik, terima kasih Bapak yang sudah membacakan permasalahan itu. Kalian sudah paham apa maksud dari permasalahan ini? Ya, silakan. Yang lupa bertanya ke Bapak. Mengapa kita harus bersikap jujur? Ya, betul. Ini ada sangkut pautnya dengan kita bersikap jujur. Jujur itu adalah berbicara apa adanya. Ketika kita berbicara apa adanya, maka orang lain akan mempercayai kita. Kalau misalnya kita tidak jujur dalam setiap aspek kehidupan, maka hilanglah sudah kepercayaan dari orang lain. Awas, kepercayaan itu mahal. Anak-anak tercinta, pada kesempatan kali ini juga Bapak akan membahas tentang apa itu Asmaul Husna. Nah, secara lugat, secara bahasa, Asmaul Husna berarti nama-nama yang indah. Asma itu kan lafaz yang terbentuk dari jamak taksir, betul nggak? Jamak taksir itu berarti mata goyarokan binahi mufradi. Ismun mufradnya, jamak taksirnya, jamak itu banyak. Asma berarti nama husna itu yang baik. Jadi asmaul husna itu adalah apa? Nama yang baik atau ya indah. kalian tuh pasti di sini punya nama-nama yang baik, punya nama-nama yang indah. Sengaja masa ada orang tua yang tega memberi nama anaknya yang gak baik, betul nggak? Kita sahabat yang ingin seperti ini sahabat ya. Baik, anak-anak bercinta, itu baru secara menurut Bapak. Sekarang Bapak sudah menyeting tempat duduk kalian seperti ini, ya. Ini secara tidak langsung Bapak sebenarnya ingin membagi-bagi kelompok kalian supaya ada kerjasamanya dan supaya tidak ceramah terus Bapak di kelas ini. Nah, Bapak di sini akan menyerahkan lembaran dan kalian berdiskusi. Mohon berdiskusinya kalian semuanya harus terlibat karena Bapak di sini akan controlling, melihat kalian siapa yang aktif dalam berdiskusinya, maka akan Bapak kasih nilai yang baik. Silakan kalau kalian punya sumber-sumber ya, sumber-sumber materi bisa menjadi rujukan buat kalian. Ada ini buku paketnya, silakan. Silakan. Kalau kalian kesulitan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terdapat dalam tugas yang Bapak berikan ini, silakan kalian bisa lihat sumber-sumbernya di buku catatan kalian ataupun di buku paket yang sudah disediakan oleh sekolah. Kalau sudah mentok juga, kalian boleh tanyakan di Bapak ya, silakan. Nah, baik, silakan. Nanti bisa dibagi-bagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang penerapan dan pengamalan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya salah satunya ialah Al-Khabir yang mempunyai arti yaitu Allah Maha Memberitahu. Jadi kita harus berhati-hati terhadap apa yang kita lakukan karena Allah mengetahui semua kehidupan kita dengan detail. Baik, sekarang diserahkan ke yang lainnya. Yang kedua yaitu sifat al-alim. Jadi sifat al-alim itu artinya Maha mengetahui. Jadi kita harus lebih giat dalam belajar dan terus mencari ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang menerapkan sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah sifat al-alim. Al-alim artinya
mengetahui. Kita harus terus-menerus mencari ilmu dengan cara belajar, dan kita tidak boleh merasa paling pandai. Orang yang itu harus tetap rendah. Ya. Yang kedua ada sifat al-khabir, artinya maha memberitahu. Kita harus waspada terhadap apa yang kita lakukan. Orang yang waspada akan mendapatkan hasil maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari. Ya, baik, silakan. Yang ketiga dalam kata kami artinya menanggung. Kita harus berupaya agar segala hal yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna. Karena Allah selalu mendengarkan segala yang kita ucapkan. Baik, anak-anak tercinta, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang hikmah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa sih hikmahnya? Yang pertama, orang yang beriman kepada Allah dan orang yang meyakini 4 sifat Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir, maka selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, orang kalau sudah selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, awas, kita jangan terlalu berpikir bahwasanya kita ini harus mendapatkan rezeki terus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki itu tidak selalu serta-merta kita mendapatkan uang. Rezeki itu tidak serta-merta kita harus mendapatkan materi ataupun makanan. Justru rezeki yang sangat harus kita syukuri itu adalah ketika mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa? Ketika kita berjalan, lalu ada pohon yang jatuh yang tumbang, lalu kita sudah lewat ke sini dan pohon itu tumbang ke bawah, kita ditolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu rezeki yang sangat luar biasa besar. Betul gak? Betul. Cukup 5 tugas saja, 5 soal saja. Silakan kalian kerjakan sekarang juga. Jadi Bapak akan langsung delay ya. Catatan kalian nanti dikumpulkan di depan. Silakan. Baik. Kita refleksi terlebih dahulu ya. Sebelum ditutup, sebelum closing. Apakah aku sudah rajin belajar seperti meneladani sifat Allah Al-Alim? Doa ya, amin. Amin. Yang kedua saya baca. Apakah aku sudah teliti dan hati-hati seperti meneladani Allah? Jawabannya Sudah. Sudah belum? Yang sudah, yang belum Betul ya, silakan. Yang ketiga. Apakah aku sudah menjaga ucapan karena Allah Maha mendengar? Dengan doa, Bapak ada PR dulu. Silakan tulis PR-nya. Coba kalian buka buku paket halaman 68. Buku paketnya kan punya ya. Buka buku paket halaman 58. Di sana ada tugas ya. Itu 10 soal. Mohon dikerjakan oleh kalian di rumah masing-masing. Baik, doanya. Duduk siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas doanya dan Bapak pamit ke ruangan kantor. Akhiri pembelajaran ini ya. Silakan kelompok 1 bisa pulang ke rumahnya masing-masing. Silakan.